Pada pertengahan Juli 2025, Kota Solo menjadi saksi peristiwa penting dalam peta politik nasional. Mantan Presiden Joko Widodo hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia, PSI, bukan sekadar sebagai tamu, melainkan sebagai narasumber utama yang membawa pesan, harapan, sekaligus strategi masa depan bagi partai yang dikenal sebagai rumah politik kaum muda. Bertempat di Geraha Sababwana dan Editorium KH Ahmad Dahlan UMS, Jokowi tampil dalam suasana yang lebih akrab daripada formal. Ia tidak memberi ceramah, tapi berdialog. Tidak menggurui, melainkan memotivasi. Saya hanya ingin memberikan semangat bagi anak-anak muda agar berpolitik untuk rakyat dan negara, ujar Jokowi di hadapan ribuan kader PSI yang antusias. Poin pertama yang ditekankan Jokowi adalah perlunya belajar dari dua kegagalan sebelumnya pemilu 2019 dan 2024. Ia tidak menutupi realitas pahit bahwa PSI belum mampu menembus parlemen. Namun ia percaya kegagalan justru melatih ketangguhan. Tantangan dan kesulitan akan membuat kita lebih kuat. Kalau disiapkan dari sekarang, suara PSI bisa naik 3 kali lipat di 2029. Katanya, optimistis. Namun Jokowi tidak hanya bicara motivasi, ia berbicara sistem. Ia mendesak pembenahan total dalam manajemen partai baik mikro maupun makro. Dari rekrutmen caleg, strategi komunikasi, hingga pembagian peran di tingkat kota, provinsi, dan pusat. Ia ingin PSI serius menggarap fondasi, bukan hanya euforia elektoral. Salah satu ide menarik yang diangkat Jokowi adalah tentang konsep Partai Super TBK, sebuah partai dengan kepemilikan kolektif yang transparan. Menurutnya, PSI harus menjadi partai terbuka yang sahamnya dimiliki bersama oleh kader dan pengurus, tanpa ruang bagi dinasti atau elit politik. Tidak ada kepemilikan keluarga. Semua kader punya saham yang sama, tegas Jokowi. Tak hanya itu, ia mengapresiasi sistem demokratis internal yang mulai dibangun PSI. Pemilihan ketua partai secara e-voting dengan melibatkan semua anggota menjadi simbol bahwa PSI benar-benar ingin menjadi partai zaman baru yang transparan, digital, dan partisipatif. Itulah wajah masa depan partai politik, ujarnya. Dalam pidato yang semakin intens, Jokowi menegaskan bahwa PSI bukan partai main-main. Ia melihat potensi besar partai ini, namun dengan syarat, semua harus bekerja keras, konsisten, dan tidak tergesa-gesa. Saya rasa puncaknya bukan di 2029, tapi 2034. Tapi semuanya harus dimulai dari sekarang, katanya sambil memberi sinyal bahwa perubahan bukan sesuatu yang instan. Yang paling mengejutkan, tentu saja adalah pernyataan dukungan eksplisit dari Jokowi. Ia bukan sekadar memberikan restu, tetapi menyatakan komitmennya secara terbuka. Saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI, ujar tokoh yang selama ini dikenal hati-hati dalam mengumumkan sikap politik. Menariknya, Jokowi juga menyinggung perubahan logo PSI dari tangan dan mawar menjadi gajah. Bagi sebagian orang, mungkin itu detail kecil. Tapi bagi Jokowi, simbol adalah representasi nilai. Gajah, menurutnya, melambangkan kecerdasan, kekuatan, dan kebijaksanaan. PSI adalah partai cerdas. Kadernya juga harus cerdas, ucapnya. Kongres PSI 2025 menjadi momen pembuktian, apakah partai ini mampu menjawab tantangan yang disampaikan Jokowi, atau sekadar larut dalam tepuk tangan audiens. Dengan kehadiran tokoh besar seperti Prabowo Gibran di hari kedua, panggung PSI makin terbuka lebar. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah apakah PSI siap jadi aktor utama dalam politik nasional, atau tetap menjadi penonton dari pinggir lapangan?